Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, ini saya lagi buka video tapi on cam tapi masih loading. Loading? Cannot start kamera. Nggak bisa buka kamera, Sat. Oh, nggak bisa. Kenapa laptopnya? Nggak tahu. Ada tulisan cannot start video. Failed to start the video camera. Apa ya? Mungkin harus di ini kayak apa ya? Di uninstall terus nanti download lagi, tapi jangan sekarang. Di uninstall nanti download Ini lagi. Tapi malah nanti not kalau mungkin ini malah not. Nah ini. Baik. Foto dulu ya. Ini nggak benar-benar nggak bisa. Iya, nggak apa-apa, Baik. Ustaz. Qabla bidayati ta'alumina fi hadhihi laila al-mubarakah. Ayat bina naqra'ad du'a qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Bu, ini kan sudah. Nih. Baik, kita mulai. Nggak bisa. Ini kenapa ya kok error? Bentar Bu ya, ini not responding. Banget. Ini kebetulan yang ngerjain PR hanya Bu Murna sama Bu Sri. Masya Allah. Dibantu sama anak, Ustaz. Tanyain itu juga bisa. Baik. Baik, ini terlihat nggak Boni? Belum ya? Udah, Ustaz. Baik, sekarang nahnu sanastamirru ila al-maudu al-jadid fi ta'allumi al-lughah al-arabiyyah wa huwa anit tamyiz. Ya. Ma makna at-tamyiz? Nah, di sini kita baca at-tamyiz ismu nakiratin yuwaddihu ibhama ismin qablahu au ibhama jumlatin qablahu. Yaitu adalah tamyiz itu adalah isim yang mana untuk menjelaskan yaitu kesamaran yang berada pada isim sebelumnya ataupun kesamaran yang ada pada kalimat sebelumnya. Nah, ini contohnya misalnya ya, kalau untuk lebih memahami lagi, di sini misalnya ba'a al-fallahu al-yauma tunnan sya'iron. Ini artinya apa? Yaitu seorang petani ya pada hari ini telah menjual 1 ton gandum. Ya, 1 ton gandum. Nah, ini tamyiznya ini adalah sya'iron, yaitu untuk menjelaskan kalau misalnya syaironnya dihapus, nah ini hanya sebatas sampai pada seorang petani pada hari ini
telah menjual 1 ton. Nah, ini kan masih diambang pertanyaan, Bu ya. Ini 1 ton apa? Nah, Iya. maka disitulah disebutkan yaitu syairon, 1 ton gandum. Nah, seperti itu ya. Nah, terus habis itu zaro'a al-fallahu hiktaron komhan. Nah, ini artinya bagaimana? Yaitu seorang petani, dia menanam 1 hektar. Ini komhan juga artinya sama seperti syairon ya, artinya gandum juga. Yaitu seorang petani menanam 1 hektar gandum. Nah, kalau misalnya komhannya dihapus, nanti pasti akan timbul pertanyaan kan ya, yang mana seorang Iya. petani menanam 1 hektar, udah sampai di situ aja tuh. Nah, nanti pertanyaan ini 1 hektar apa gitu kan? Nah, Iya. ternyata 1 hektar Gandum. gandum. Nah, jadi gandumnya itu merupakan tamyiz Tamyiz. ya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, di sini tamyiz itu ada 2 macam. Ya, ada malfuz, ada malfuz. Ya, yang mana kalau misalnya malfuz itu alladzi zakaro mumayyizahu qoblahu, yang mana disebutkan ya mumayyaznya itu, maksudnya apa yang disebutkan mumayyaznya itu dalam bentuk, bisa jadi dalam bentuk timbangan ya, bisa jadi dalam bentuk jarak, nah bisa jadi dalam bentuk jumlah ya. Mumayyaz itu yang dipertimbangkan tuh apa ya, yang dijelaskannya itu apa, yang isi mubhamnya itu apa. Nah, kalau misalnya malfuz ya, isi mubhamnya ataupun yang nama samar-samarnya itu yaitu bisa berupa apa, ini bisa berupa timbangan ataupun bisa berupa jarak, bisa berupa jumlah. Jumlah. Kayak misalnya di sini tunnan syairon, tunnan itu artinya 1 ton. 1 ton ini dia berupa wazan ya, ataupun berupa berat Berat. ya, timbangan ataupun berat ya kan ya. Terus masahah berupa jarak ataupun luas gitu ya. Nah, seperti halnya hektaron, 1 hektar. Nah, ini berupa masahah ya. Nah, terus habis itu apa nih? Ya, ini juga sama hektaron ya, hektaron liziroati. Ya, ini juga sama, yaitu berupa apa? Berupa masahah, ya jarak ataupun untuk takaran luas. Ya, habis itu berupa adat. Nah, adat itu nanti sebenarnya kita udah pernah mempelajari ya, bagi yang pernah merasakan level 1, yaitu terkait dengan angka 1, angka 2, 3, 5, 11, sampai 99. Nah, itu kosakata setelah angka itu disebut dengan tamyiz. Ya, misalnya katabtu tis'ina kitaban. Saya telah menulis 90 buku. Ya, nah kitabannya itu sebenarnya tamyiz. Ya. Nah, 90-nya itu adalah merupakan mumayyaz ataupun yang nama yang ibhamnya ya, ataupun nama yang samar-samarnya. Kalau misalnya kitabannya dihapus, coba. Saya telah menulis 90. Kan pasti nimbul pertanyaan ya. Iya. Ini 90 apa gitu kan? Nah, maka kita perlukan tamyiz ataupun keterangan ya. Tamyiz itu bisa disebut dengan keterangan juga ya. Nah, keterangan daripada yaitu isim mubham, yaitu nama yang masih samar ya, masih ngambang lah istilahnya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk adat. Ya, jadi adapun yang dicontoh yang di sini itu mengarah kepada wazan sama masahah ya. Adapun yang contoh di sini. Habis itu selanjutnya buat tamyizul adat, saya tibit tafsil. Nanti tamyizul adat kita akan membahasnya secara sendiri. Habis itu wa amma tamyiz al wazan wal masahah fayajuzu fihi an-nasbu awil jarru bil idofah awil jarru bimin. Nah, jadi bentuk i'rab daripada tamyiz itu ya untuk wazan dan masahah ya, karena untuk yang adat nanti ada pembahasannya sendiri. Ya, untuk wazan sama yang masahah, nah itu boleh bentuknya dalam bentuk nasob. Contoh daripada nasob ini apa? Tunnan syairon. Ya.
Nah, ini contoh daripada bentuk nasab, Nasab. ya, tunnan sya'iron. Nah, habis itu dalam bentuk jar. Nah, dalam bentuk jar ini dibagi menjadi dua, bisa dalam bentuk idofah, bisa dalam bentuk min. Ya, idofah contohnya tunna syairin. Nah, jadi yang awalnya fathatain jadi fathah biasa, lalu untuk mudhof ilaihnya yaitu di kasrotainkan. Nah, gitu ya. Tunna syairin. Nah, bisa seperti ini. Bisa juga yaitu dia bentuk majrurnya yaitu menggunakan min, ya. Tunnan min syairin. Nah, jadi untuk tambis itu ada berapa bentuk Ibu dalam bentuk i'rabnya? 2. Ya, ada 2, yaitu ada nasab sama jar. Min. Jar. Min. Tapi kalau untuk jar ini dia dibagi menjadi berapa lagi? 2. 2. Nah, bisa dalam bentuk jarnya itu menggunakan idofah, bisa juga dalam bentuk jarnya itu menggunakan apa? Min. Menggunakan Min. min, ya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya seperti halnya yang ini hiktaron, ya, zaro'a alfallahu. Nah, ini yang dalam bentuk nasab nih. Hiktaron komhan. Nah, gitu kan? Terus kalau misalnya dalam bentuk jar bisa hiktaron min komhin, ya, menggunakan min, ataupun bisa menggunakan idofah, mudhof ilaih, hiktaro komhin. Nah, gitu ya. Nah, yang tambisnya itu adalah yang komhinnya ini ya, pastinya ya. Komhin, min komhin, terus ini komhan. Nah, gitu ya. Kalau contoh yang lain misalnya apa mitron, ya. Misalnya saya telah membuat 1 meter tali. Tali 1 meter apa? Sona tu mitron hablan. Nah, gini ya. Saya telah membuat 1 meter, yaitu apa? 1 meter apa? Yaitu tali, ya, mitron hablan. Atau bisa juga bagaimana, Bu? Sona tu mitro Min. hablin. Ya kan ya? Antin. Mitro hablin. Atau bisa juga bagaimana? Sona'tu Min. min Mitron Mitron. min hablin. Hablin. Nah, ini juga bisa yaitu dinisbatkan kepada takaran Ibu, kayak misalnya segelas kopi. Nah, itu bisa juga seperti itu. Misalnya contohnya ishtaro itu misalnya ishtaro Ahmadu kuban. Nah, bisa seperti ini. Kuban ini kan segelas ya, secangkir artinya kuban itu. Kuban misalnya syayan. Ya. Kuban syayan. Nah, ini artinya apa nih? Ahmad telah membeli secangkir Kopi. teh. Oh, saya untuk kopi. Kirain tadi kopi, Ustaz. Kalau kopi apa, Ustaz? Ya. Kohwatan, ya, kuban kohwatan. Kohwatan. Nah, seperti ini. Atau bisa juga bagaimana? Ishtaro Ahmadu Madu. kuban
Kuban. Kuba syain. Ya, Kuba syain. Yaitu Ahmad telah membeli yaitu secangkir teh. Bisa seperti ini. Bisa juga bagaimana? Istaro Ahmad Kuban min ya. Min syain gitu ya, Ya, Ustaz. Kuban min syain. Min. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, ini juga termasuk tamyiz, Tamyiz. yaitu mengarah kepada ya takaran ya. Seperti itu. Takaran apa? Di sini secangkir apa? Kalau misalnya hanya sebatas kuban, kan orang masih bingung ya, ini secangkir apa sih kayak gitu? Secangkir air Ya. putih, teh manis, kopi atau apa gitu kan? Atau misalnya akalat ummi, misalnya sepiring nasi, ya. Ibuku memakan sepiring nasi. Nah, maka bisa bagaimana sepiring nasi? Sohnan Ruzan. ruzan. Nah, bisa juga bagaimana? Akal tu umi. Akalat ini Akalat bamitan min rojan gitu. suhnan min ruzzin. Min rujin. Mesti kasroh ya, Ustaz. Kan ada minnya. Iya, betul. Ya. Sohnan min ruzin, atau bisa juga Sohna ruzin. betul sohna ruzin. Nah, seperti ini ya. Baik, nah ini semua untuk tamyiz apa, Ibu? Tamyiz Malfuz ya. Malfuz. malfuz. Yang mana di sini malfuz itu identik dengan takaran, dengan timbangan, ya, dengan jarak, habis itu dengan jumlah, tapi nanti jumlah akan diterangkan nanti. Nah, seperti itu ya. Habis itu wan nau'u at-tsani at-tamyiz al-malfuz. Nah, di sini adapun jenis yang kedua itu ada at-tamyiz al-malfuz. Mana nih grup? Al-malfuz. Nih, gini ya. Oke. Ya, hapus dulu ini. Untuk yang malfuz udah paham, Bu ya? Oke. Yang malfuz, nah ini adalah at-tamyiz alladzi yuwaddihu ibhamal jumlah allati qablahu. Yaitu adalah yang menjelaskan kesamaran pada kalimat sebelumnya, ya, dan dia harus nasab. Jadi apa perbedaan antara yaitu malfuz sama malhuz? Kalau misalnya malhuz, ya, dia bisa nasab, bisa jar. Tapi kalau untuk malhuz harus nasab. Nah, kalau misalnya malfuz itu dia disebutkan ibu takarannya ya 1 ton, secangkir, terus apa lagi tadi, sepiring ya 1 meter, ya semeter apa. Nah, itu disebutkan tuh takarannya. Tapi kalau malhuz dia kita tidak mengetahui takarannya itu seberapa banyak, Bu ya. Kayak misalnya di sini. Contohnya ini yang malhuz ya.
Hasunat al-wahatu jawan. Nah, apa artinya jawan? Jamuan. Apa ya? Jawan itu udara. Habis itu al-wahatu, apa wahat? Al-wahat ya. Wahah. Artinya oase apa ya? Ada yang tahu oase nggak? Tahu oase ya. Tuh, ya air di padang pasir gitu ya. Jauhan cuaca. Oh, jadi di sini jauhan lebih ke cuaca ya artinya. Bukan. Jadi Oh, bukan udara. jauhan itu bisa udara, bisa cuaca. Tapi kalau ditinjau dari mana yang lebih cocok Cuaca. udara atau cuaca, Bu? Cuaca ya. Jadi bagaimana di situ oase ya, maksudnya mungkin tanah yang ada di padang pasir nggak? Atau apa? Ya, oase tersebut itu membaik dalam segi cuacanya. Ya, tapi kita nggak tahu nih seberapa baik cuacanya, ya kan ya? Tahu nggak kita takaran seberapa baik cuacanya? Ya nggak tahu ya. Nah, itu namanya Malfud. malfuz ya. Terus misalnya di sini fajjarallahu as-sahra'a uyunan. Bagaimana Allah memancarkan di padang pasir yaitu air mata. Maksudnya mata air ya. Allah memancarkan yaitu di padang pasir itu adalah mata air. Tapi apakah kita mengetahui seberapa banyak mata air yang Allah pancarkan di padang pasir? Tidak. Ya, nggak tahu ya, susah ditakar ya. Nah, ini contoh daripada Malfud. malhuz ya. Mana Iya, tamyiznya di malfud. sini? Yaitu Uyunan. uyunan. Nah, kalau misalnya contoh yang lain, rozaqallahu ibadahu amwalan. Nah, di sini bagaimana Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, yaitu harta-harta. Ya, nah di sini amwalan. Tapi apakah kita mengetahui seberapa takaran rezeki Allah yang diturunkan kepada setiap hambanya itu berapa banyak hartanya? Ya, nggak tahu ya. Nggak tahu pasti. Ya, nah seperti itu. Ini ya. Razaqallahu ibadahu amwalan. Nah, ini kenapa disebut tamyiz? Soalnya kalau misalnya nih kita amwalnya misalnya dihapus, misalnya Allah telah memberikan rezeki kepada hambanya. Ya kan rezeki itu beda-beda, Bu ya. Ini rezeki apa? Rezeki kesehatan atau berupa harta atau berupa misalnya anak juga termasuk rezeki. Ya kan ya, atau apa? Oh, di sini dalam sisi harta. Kalau misalnya di sini Allah memancarkan yaitu di padang pasir. Nah, kalau misalnya seperti uyunannya dihapus, ya hanya sebatas sohro itu pasti menimbulkan pertanyaan ya kan ya. Nah, ini Allah memancarkan di padang pasir ini apa gitu kan? Mata air atau apa gitu kan? Nah, oh ternyata yaitu ya mata air. Nah, seperti itu ya. Baik. Baik, di sini sudah paham belum Bu ini? Insya Allah. Iya, jadi Belum terlalu. belum terlalu. Yang malhuz saya masih bingung saat yang malhuz. Yang malhuz,
Nah, kalau misalnya ada ibu yang nanya nih, apa perbedaan hal tamyiz malhul? Ada yang bisa jawab? Hal dengan tamyiz malhus. Kalau hal kan keadaan. Iya. Kalau tamyiz malhus suatu kondisi yang memang apa ya? Bedanya. Oh gini kali ya Ustadz, kalau keadaan itu bisa ditebak kondisinya gitu ya. Kalau malhus itu kondisinya itu tidak bisa ditebak, takarannya itu nggak bisa ditebak seberapa gitu ukurannya. Kalau misalnya hal itu kan lebih menjelaskan kepada keadaan. Yang disebutkan keadaannya Bu ya. Iya. Sarian, cepat. Batian, lambat. Habis itu apalagi misalnya? Entah misalnya menerangkan sifat juga ataupun ya keadaan tadi kayak sarian, batian, misalnya hina dalam keadaan hina yaitu danian ya bisa seperti itu. Nah, itu kalau misalnya untuk apa? Untuk hal ya kan ya. Tapi kalau untuk tamyiz ini disebutkan bendanya ya, jauhan. Habis itu bukan keadaan kan Bu ya? Apakah mata air itu keadaan? Bukan. Bukan kan? Habis itu apakah harta itu keadaan? Bukan. Kalau misalnya sedikit banyaknya mungkin keadaan, tapi kalau dari segi hartanya langsung, nah itu bukan keadaan, ya kan ya? Hmm, baik. Nah, misalnya apalagi di sini? Contoh daripada tamyiz apa namanya? Malhuz. Misalnya contohnya nabata. Apa artinya nabata? Tumbuh ya? Jadi nabata artinya yaitu menanam. Oh, menanam. Nabata habi bentar. Nabata abi as-sahata syajarotan. Nah, ini jadi. Misalnya nabata al-fallahu misalnya ini al-hadi kota syajarotan. Nah, di sini ini artinya apa ini? Menanam Petani menanam sejarah apa, kebun. Hadikoh ikut apa ya hadikoh? di kebun Ya, pohon. yaitu seorang petani menanam ya pada kebun yaitu adalah pohon. Ya, tapi di sini tidak disebutkan kan ya takarannya seberapa banyak pohonnya ya dan sebagainya. Nah, di sini maka bisa dinisbatkan kepada tamyiz apa Bu ini? Malhus. Malhut. Malhul ya. Kalau misalnya contoh yang lain misalnya hmm, bana al-mujtama'u bana al-mujtama'u
al-madinata buyutan. Nah, ini contoh yang lain ya. Bagaimana para masyarakat, ya, al-mujtama, masyarakat artinya itu membangun, yaitu pada kota, yaitu rumah-rumah. Nah, di sini buyutan, ya. Nah, di sini bagaimana di sini? Ini tamyiz apa? Tamyiz Malfud. malfuz, karena tidak disebutkan ya berapa jumlah Lihat rumahnya jumlahnya. dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tolak ukur perbedaan dengan malfuz. Kalau malfuz itu, ya, dia menjelaskannya itu apa? Menjelaskan yaitu hanya untuk hektaronnya aja nih, misalnya. Yu'iddu al-fallahu isyrina hektaron liziro'ati. Nah, hanya menjelaskan untuk hektaronnya aja, ya. Ataupun yang tadi nih, tunan syairon, ya kan ya. Nah, kalau misalnya untuk yang malfuz, itu dia untuk menjelaskan tunannya saja. Ini 1 ton apa, gitu kan ya? Oh, 1 ton gandum. Gandum. Itu kalau untuk malfuz. Tapi kalau misalnya untuk malhuz, dia yaitu untuk menjelaskan bukan pada satu kata saja, tapi menjelaskan kalimat sebelumnya. Nah, ini ya. Menjelaskan nabata al-fallahu hadikotanya, bukan hadikohnya saja. Ya. Nah, itu kalau malhuz. Di sini bagaimana seorang petani itu menanam pada kebun itu pohon. Nah, Pohon. ini seorang petani itu menanam apa? Nah, kan ya. Tapi Pohon. kalau misalnya yang tadi kan 1 ton apa? Nah, hanya itu aja kan ya. 1 ton apa? 1 ton gandum. Tapi kalau ini yaitu untuk menjelaskan kesamaran pada kalimat. Tapi kalau malfuz menjelaskan kesamaran pada takarannya. Ya, bisa dibedakan ya. Kalau malfuz dia menjelaskan kesamaran pada takarannya, ya. Kalau misalnya malhuz dia menjelaskan kesamaran pada kalimatnya. Nah, misalnya di sini fajjarallahu as-sohro'a uyunan. Allah memancarkan pada padang pasir itu mata air. Nah, di sini bagaimana mata air ini memiliki fungsi untuk menjelaskan kesamaran pada kalimat fajjarallahu as-sohro'a ini Allah memancarkan apa nih di padang pasir? Oh, memancarkan yaitu apa? Mata air. Gitu ya. Bisa dipahami nggak, Bu nih? Sedang. Ya, dari segi perbedaannya, kalau yang paling jelas, kalau untuk yang malfuz, dia ada takaran, ada jenis ataupun jumlah takarannya. Nah, itu untuk malfuz. Tapi kalau misalnya untuk malhuz tidak ada. Ya, itu yang paling jelas. Ya. Kalau dari sisi i'rabnya, kalau misalnya yang malfuz, dia bisa 2, bisa nasab, bisa jar. Tapi kalau untuk malhuz hanya bisa nasab saja. Kalau misalnya untuk malfuz, ya, dia untuk menjelaskan kesamaran yang ada pada takarannya, ya kan ya? Atau kesamaran yang ada pada beratnya. Ini berapa kilo apa? Maksudnya 1 ton apa nih? 1 hektar apa nih? Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya malhuz, dia untuk menjelaskan kesamaran pada, yaitu pada apa? Pada kalimat ya, pada kalimat sebelumnya, sebelum tamyiz tersebut. Ya, di sini Allah memancarkan apa nih di padang pasir? Itu kan 1 kalimat ya. Habis itu di sini masyarakat membangun apa nih di kota? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya malfuz, dia yaitu untuk menjelaskan kesamaran yang ada pada takarannya. Kalau malhuz untuk menjelaskan kesamaran yang ada pada kalimat. Bisa dipahami, Bu ya? Nih. Insya Allah. Baik. Nah, selanjutnya ini insya Allah mudah untuk yang tamyiz adat. Ya. Nah, di sini yang pertama yaitu untuk 1 dan 2.
al-adadani, yaitu 1 dan 2. Nah, untuk 1 dan 2 itu dia tidak memiliki tamyiz. Jadi kalau misalnya ditanya tamyiz adat itu dimulai sejak angka berapa? Yaitu sejak angka 3. Nah, 1 dan 2 ini tidak memiliki tamyiz, ya. Tapi bagaimana ya keduanya ini 1 dan 2 diirobkan sebagai naat daripada sebelumnya. Contohnya misalnya hamal tuh saya telah membawa hamal tuh kitaban wahidan. Nah, ini untuk 1 ya. Saya telah membawa satu buku kitaban wahidan. Nah, ini mana tamyiznya? Yaitu tidak ada, Tidak. ya. Nah, terus bagaimana i'robnya? I'robnya untuk kitaban ini dia maf'ulun bi, ya. Adapun wahidan i'robnya adalah yaitu sifat daripada kitaban ataupun na'tun. Ya, jadi wahidan na'tun, ya. Kitaban dia man'ut dan juga maf'ulun bi. Gitu ya. Nah, ini untuk i'robnya. Ini sebagai na'tun, ini sebagai maf'ulun bi ditambah al-man'ut. Oke. Ini azan dulu Bu ya. Ya Ustaz. Baik, Ustaz. Contohnya nyaru sama contoh tamiz malfuz gitu ya Ustaz. Kenapa Bu? Iya, contohnya saya agak suka sulit membedakan Ustaz. Kalau udah ke adat ini dengan tamyiz malfuz. Malfud. Ini kan masih 1-2 Bu. Masih belum, ini kan bukan tamyiz. Yang 1 nih. Adat ini bagian dari apa Ustaz? Adat bagian daripada tamyiz malfud. Oh. Ya, jadi adat itu dia jadi malfud itu ada bagiannya. Pertama ada wazan. Terus yang kedua ada masahah. Yang ketiga ada adat. Nah, jadi adat itu salah satu macam daripada macam-macamnya tamyiz malfud. Iya, Iya. pantesan. Wazan itu takaran Ustaz ya. Iya, masahah jarak. Jarak. Adat jumlah. Ada jumlah. Gini azan dulu Bu ya. Ya, silakan Ustaz.
Baik, kita lanjut ya. Nah, ini contoh daripada yaitu untuk yang bilangan 1, yaitu hamaltu kitaban wahidan. Nah, apakah pada kalimat ini terdapat tamyiz? Tidak ada. Karena masih bilangan Satu. 1. Lantas di sini wahidan ini dia diirobkan sebagai apa? Sebagai apa tadi? Maf'ul bih. Kalau tidak ada dan itu ya. Wahidan. Wahidan sebagai naktun ya. Dan Lapor kitab naktun. iya. Dan kitabannya ini sebagai man'ut ataupun ya maf'ulun bih juga ya. Nah, terus misalnya contoh daripada yang 2, misalnya apa Bu? Yang 2. Misalnya kanasta. Misalnya ini ada orang lagi rajin banget. Kanasta bait baitainis naini. Ya kan ya? Isnaini. Nah, ini artinya apa ini? Kanasta. Baitainis naini. Kamu telah menyapu 2 rumah. Ya. Nah, Nah, di sini i'rab daripada isnain ini apa, Bu? isna ini. Naat bukan Ustaz? Betul, sebagai naat sama Nah, kayak wahidan, ya. Nah, baitaininya sebagai man'ut. man'ut dan juga Maf'ul bih. maf'ulun bi, ya. Kalau misalnya ini zalika, maaf, zanika kan muannas ya. Zanika maktabanis nani. Nah, di sini isnani sebagai apa, Bu? Naat. Naat. Maktabani sebagai Man'ut dan maf'ulun bih. bukan. Zanika kan Bukan. isim isyarah ya. Oh, Ini berarti- sebagai mubtada. oh mubtada. Zanika kan isim isyarah kalau di awal ya termasuk mubtada ya. Maktabani sebagai Khobar. khobar dan juga Maf'ul bih. man'ut. Man'ut. Iya, iya. Lupa. Man'ut. Kan nggak ada fiilnya ya. Nah, Iya. ini isnani sebagai Naat. natun. Nah, seperti ini Bu ya. Nah, ini untuk i'rab daripada bilangan 1 dan 2. Jadi pada intinya 1 dan 2 ini tidak ada tamyiz. Nah, baru untuk permulaan dari angka 3 sampai 10, bima fi dzalika al-asyrah al-mufradah yakunu tamyizuha jam'an majruron wa yu'rabu mudhofan ilaih. Nah, kalau misalnya bilangan 3 sampai 10, ya maka tamyiznya itu dia berirobkan apa? Berirobkan yaitu majrur, Majrur. ya, yaitu sebagai mudhof ilaih. Contohnya Bu ya, saya telah melihat roa itu, misalnya saya telah melihat ini aja, saya telah mengunjungi deh. Zurtu, saya telah mengunjungi, ya, apa ya? Saya telah memberi aja. Atau itu misalnya 7, saya telah memberi 7 pulpen. Sab'ata aqlamin. Nah, di sini mana tamyiznya Ibu? Aklamin.
Betul, aklamin. Ya, gitu ya. Kalau soalnya gini, kalau misalnya aklaminnya dihapus, saya telah memberi 7. Nah, ini akan menimbulkan pertanyaan kan, Bu ya? Ini 7 apa? Ya kan ya? Betul. Nah, maka dari itu adanya aklamin, yaitu untuk keterangan ataupun untuk memperjelas, yaitu sab'atanya ini. Nah, untuk 3 sampai 10, tamyiznya itu dia diapakan Ibu? Dimajrurkan, Majrurkan. ya, aklamin. Ya, dan i'rabnya sebagai mudhof Mudah ilaih. ilahi. Ya. Maka mudhofnya apa, Bu? Sab'atanya. Itu ya. Sab'ata ini dia sebagai mudhof ilaih, tapi di sisi juga sab'ata ini sebagai mudhof, di sisi lain sebagai maf'ulun bi. Habis itu misalnya hunaka di sana terdapat misalnya 6 kelas. Hunaka sittatu fusulin. Fusulin. Bukan faslun ya. Oh, jama. Kan jama. Iya. Ingat ya, di sini fusulin. Mana di sini tamyiznya? Usulin. Fusulin. Ya. Nah, dia di sini i'rabnya sebagai apa? Majrur. Mudhof. Irwi Majrur, posisinya sebagai mudhof Mudhof Ilaih. ilaih. mudhof ilaih. Nah, ingat ya, untuk 3 sampai 10 ya tamyiznya itu harus berbentuk jama ya, harus berbentuk Jama. jama dan dimajrurkan ya. Misalnya di sini ada yang punya anak lebih dari 2? Ada Ustaz. Ada. Dua. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Siapa? Ibu Murna berapa? 3. Dua, Ustaz. Dua. Oh, 2. Jangan tanya saya, Ustaz. Iya. Uni. Udah gini deh, Indi, saya memiliki misalnya 5 anak. Saya 5 anak Ustaz. Oh iya, masalah. Sama kayak ibu saya. Ibu saya juga 5, saya kelimanya. Masya Allah. Bungsu. Aslinya ke-7, Bu, tapi 5-6-nya keguguran. Oh. Oh, kembar ya, Ustaz? Enggak, jauh juga umurnya. Yang ke-5 itu meninggalnya waktu udah lahiran. Jadi 9 bulannya normal, tapi kesalahan bidan atau apa gitu, waktu keluarnya meninggal. Sudah dikasih nama juga. Yang ke-6-nya keguguran berapa bulan gitu. Kalau saya Ustaz ada ke-11-an harus Ustaz. Aduh, Masya Allah, Bu. Iya Ustaz. Bu, ya, ada di hadis Bukhari, Bu. Dewi. Di hadis Bukhari itu bagi siapa yang anaknya keguguran 2 sampai 3, ya, minimal 2, itu akan menjadi penghalang api neraka anaknya nanti. Masya Allah, saya mah 6 Ustaz. Nah, berarti 6-6-nya jadi penghalang, Bu. Amin Ustaz, ya Allah. Tanya ada di hadis Bukhari. Hadisnya itu mantukud dima salah satu min waladiha illa wakana hijaban minan nar. Itu hadisnya. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz. Amin. Tapi itu nggak mesti didefinisikan ini ya, nggak mesti didefinisikan keguguran. Bisa juga yang anaknya meninggal tapi belum balik, nah itu bisa juga. Indi, misalnya indi khomsatu
apa nih? Anak waladan, waladin atau auladin? Mana yang betul? Auladin. Hmm. Bisa. Auladin. Nah, di sini saya memiliki 5 anak. Nah, di sini mana tamyiznya? Auladin. Auladin. Nah, kalau misalnya tamyiz bilangan 3 sampai 10, ini kan bilangan 5 nih. Dia harus apa, Bu? Harus jamak. Harus jamak dan Majrur. 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 Posisinya sebagai apa? Mudhof ilaih. Lain. Mudhof ilaih. Betul. Gampang ya. Nah, selanjutnya al-a'dadu min ahada asyara ila tis'atin wa tis'ina, 11 sampai 99, maka tamyiznya itu berupa Mufrad. mufrad dan juga mansub ya. Misalnya contohnya apa namanya di surah Yusuf kan Nabi Yusuf mimpi ini itu ahada asyara kaukaban, ya kan ya. Ahada itu ahada asyara Kaukaban. kaukaban. Nah, di sini mana tamyiznya? Kaukaban. Kaukaban. Ya. Nah, seperti itu. Yang mana tamyiz dari permulaan angka 11 ini, tamyiznya harus bagaimana, Ibu? Harus nasab dan harus mufrad. Ya, gitu ya. Habis itu selanjutnya, misalnya yang puluhan. Mau angka berapa, Bu? 26. 26. Kok spesial gitu, Bu, 26? Iya, Ini karena hari Pak, spesial. besok 26. Karena hari ini kayaknya hari spesialnya Ustadz Jasim deh. Oh iya, aduh ingat sekali. Masya Allah. Tiba-tiba saya ingat Ustadz. Masya Allah. Ini sweet deh. Barakallahu Aduh, fi umrik Ustadz. terharu, Bu. Ustadz Hari Jasim ultah, Bu. Ustadz Jasim tuh Hari ultah Jumat. tuh. Milad. Oh, yang keberapa Ustaz? Yang keberapa? Aduh, masih muda, saya masih 14 tahun ya. 25 ya Ustaz ya. Iya, 25, Bu. Itu berarti Tapi sama nggak Ustaz tahu dengan ya, saya bulan Juni Ustaz. meskipun 25, tapi kayak kerasa kayak masih MTS gitu. Oh, Masya Allah. Kayaknya saya masih kayak kecil gitu, Bu. Ada gimana gitu? Jiwanya jiwa muda nggak apa-apa Ustaz. Ustaz berarti Oke. Gemini ya Ustaz. Hah? Aduh, saya nggak tahu kayak gituan, Bu. Sama kayak saya berarti Ustaz. Oh iya, bagus lah. Biasanya orang-orang yang lahir bulan Juni itu orang-orang yang spesial, Bu. Aduh. Oh, Betul. Orang-orang Enggak ya, cerdas itu ya Ustaz. enggak, Bu. Itu mah canda doang ya. Ustaz. Oke. Misalnya 26 apa ya? 26. 26 apa? Misalnya, oh iya, saya membeli 26 kipas. Ya. Mas, tanggung-tanggung. 26, iya benar. Ishtaro itu, soalnya saya lagi lihat kipas di depan, bukan lagi panas ya sekarang. Ishtaro itu sitan. Ishtaro itu sitan wa ishrina
mirwahatan. Nah, ini saya telah membeli 26, yaitu kipas angin. Nah, di sini mana tamyiznya? Mirwahatan. Mirwahatan. Ya, yang mana di sini angka 26 ya angka puluhan. Maka harus apa tamyiznya itu? Harus Mufrad dan mansub. harus nasab. Mufrad dan juga nasab. Oke. Ya udah, gampang Bu ya. Gampang. Oke, selanjutnya di sini ada al-mi'atu wal alfu, yaitu 100 dan juga 1000 dan juga kelipatannya. Wa mudha'afatuha. Mudha'afah itu artinya kelipatannya. Ya. Ya, maka kalau misalnya seperti ini, tamyiznya itu dia berupa mufrad dan juga majrur. Ya, mufrad dan majrur. Kalau misalnya yang masih ingat, ini untuk masih ingat di level 1 ya. Ini khusus untuk ratusan atau ribuan yang murni atau yang campuran dengan angka satuan, Tuhan. Yang campuran, Ustadz. Quran ya. Murni. Ya. Oh iya. Hah? Lupa. Iya, kalau misalnya yang campuran, ya maka dia ngikutin yang misalnya 105. Nah, maka tamyiznya ngikutin yang 5-nya itu ya, bukan yang 100-nya. Terus misalnya 230, maka tamyiznya itu bukan ngikutin 200-nya, tapi ngikutin yang 30-nya, yaitu angka puluhannya. Ya, bukan angka ratusannya. Nah, ini jadi yang nomor 4 ini, yaitu khusus daripada yang ini ya, khusus daripada angka ratusan dan ribuan murni. Ya, misalnya contohnya, di Indonesia, misalnya ada berapa ya? Ada 1000 apa Bu? 1000 masjid kayaknya lebih sih ya. Nggak apa-apa deh. Ini aja tulis dulu aja. Di Indonesia alfu masjidin. Nah, seperti ini ya. Alfu masjidin di Indonesia terdapat 1000 Masjid. masjid. Nah, gini ya. Mana di sini tamyiznya? Masjid. Masjidin. Ya, yang mana kalau misalnya angka ribuan atau ratusan murni, maka untuk tamyiznya itu harus berbentuk apa, Bu? Bentuk majrur dan Mufrad. Ya, yang mana masjidin ini sebagai apa di sini? Sebagai tamyiz. dan Ya, sebagai mudhof ilaih. mudhof ilaih. Ini alfunya ya mudhof. Mudhof. Habis itu misalnya apa lagi ya? Misalnya ada orang kaya raya Brunei misalnya. Bikna, saya telah menjual 500 mobil. Wow. Khomsa mi'ati saya rotin. Ya kan ya, saya rotun apa? Saya Saya rotin. Bi'na khomsa mi'ati saya rotin. Nah, ini ya.
Oke. Kami telah menjual 500 mobil. Wow. Nah, ini khamsami ati sayyarotin. Mana di sini tamyiznya? Asyarot, sayarotin. Sayyarotin. Ya, sayyarotin ini adalah tamyiznya. Dan juga mudhof ilai. Ini ada yang unik, Bu. Di sini khamsa ini adalah mudhof. Mi'ati itu adalah mudhof ilai untuk khamsa. Tapi di sisi lain mi'ati juga mudhof yaitu untuk sayyarotin. Nah, jadi mi'ati ini dia punya dua posisi. Pertama dia mudhof ilai untuk khamsa. Nah, yang kedua dia mudhof untuk sayyarotin. Nah, gitu ya, itu uniknya. Paham kan, Bu? Paham, Ustaz? Paham, Ya. Ustaz. Nah, kalau misalnya 745 apa ya? Lemari. Nah, nanti ya, saya terjemahin 745-nya, nanti Ibu yang lemarinya aja deh, nggak apa-apa. Di sini sab'u mi'atin wa. Lemari pakai yang sunduk aja ya, yang sundukun. Sab'u mi'atin wa khamsatun wa arba'una. Nah, coba pilih yang betul, sundukon, atau sundukin. 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 Nah, yang betul sundukon. Ya. Lagi Berarti bahas khusus untuk yang murni aja, Ustaz? Iya kan dari tadi saya bilang untuk murni aja tadi. Ya. Nah, jadi kalau untuk yang nomor 4 itu, yang untuk majrur, ya majrur bil idofah, ya mufrad majrur itu khusus untuk yang murni saja. Tadi kan saya bilang gitu ya. Nah, adapun untuk kalau udah dicampur, ya dimasukkan angka satuan, maka tamyiznya ngikutin kaidah satuan. Kalau misalnya udah dimasukkan angka belasan sampai 99, 711, 712 sampai 799, ya maka tamyiznya ngikutin kaidah apa, Bu? Ngikutin kaidah ya 11 sampai 99, di mana dia mufrad dan mansub. Ya, jadi yang mufrad majrur ini berlaku untuk yang bagaimana, Bu? Yang murni aja. Iya, betul, yang murni saja. Bisa difahami, Bu? Ustaz. Saya. ini saja itu bilangan dari yang murni saja itu bilangan yang Ya, gimana, Ustaz? 100 aja, 200 aja, 300 Oh, aja, gitu. 400 aja, 500 aja, 600 aja. Tanpa ada tambahan ya, Iya, bilangan lain. betul. Iya, betul. Tanpa ada satuan sama tanpa ada puluhan belasan. Ya. 1.000 aja, 2.000 aja, 3.000 aja, 11.000 aja. Nah, gitu ya, seterusnya. Bisa dipahami, Bu? Bisa, insya Allah. Oke. Aduh. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa, Ustaz. Ini kayak ngulang ini lagi ya, level 1. Tapi pembahasan level 1 kan fokus ke ini ya, angkanya aja. Oh, ini kan kita tahu bahwasanya, oh itu ternyata tamyiz. Untung saya telannya enggak terlalu telat, Ustaz.
Apa, Bu? Untung talatnya nggak kebangetan Ustaz saya. Kalau nggak ngerti. Oh. Oke, ini saya hapus ya. Terus saya foto. Ustaz. Ini kayaknya pertemuan depan. Sekarang pertemuan kelima, Bu ya? Iya Ustaz. Iya, Ustaz. Kelima. Ini pertemuan keenam. Tazkir wa ta'nis sama i'rabuhu. Pertemuan ketujuh. Mamnu minas sorfi. Ini banyak nih mamnu minas sorfi. Bisa nih. Udah. Jadi ini sampai sini. Ya Allah. Udah mid aja. Nanti tergantung ya antara 8. Kalau nggak bisa 8 ya berarti 9. Oke. Cih. Mudah-mudah kok, Bu. Iya mudah Ustaz. Tapi jarang ini Ustaz. Kadang telat Mudah lah, bagi yang kadang buat nggak soal. hadir lah. Ada bagi yang bikin soal. Enggak. Ya, Kalau Bu. Ustaz kadang telat datangnya. Kadang nggak ikut kelasnya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nikmatin Eh, aja. harus belajarnya double. Terus, sekarang kita ke ini ya. Seperti biasa. Ya Ustaz. Ditambah. Ini ya. Kemarin sampai halaman 71 ya kayaknya. Berapa? Iya. Iya, 71. Aduh. Kemarin sampai sini. Eh, 71 sampai mana? sini. Ya, ini ya. Nah, itu. Iya. Hmm. Saya nggak kerjakan tugasnya Ustaz. Nggak apa-apa, Bu. Banyak kok yang nemenin. Aduh. Oke. Maafkan Ustaz. Ini paham lah ya. Oke, Bu. Coba nih. Kita isi ini. Jama-jama. Kabirun. Jamanya apa? Kibarun. Kibarun. Ayo. Nih. Selanjutnya doifun. Duyufun. Duyufun. Habis itu sogirun. Siogorun. Sigorun. Habis itu muslimun. Muslimuna. Imuna. Fata. Fata apa baka? Fata itu artinya apa, Fata? Pemuda. Ya, pemuda. Apa jamaknya Fata? Apa ya Ustaz? Jamak Fata. Yaitu Fitzian. Apa? Ya, Oh, fit. Fitzian.
Oh, fityan. Ada wazan yang sama nggak Ustaz itu? Fata, fityan. Apa ya wazannya? Ityanu. Oh, kayak bana gitu Ustaz ya? Bunyanun gitu ya? Iya, tapi Eh, ini pakai beda ini ya? Bu. Pakai apa? Pakai Fityanun ya. Mm-mm. Tapi itu kan kalau bunyan pakai dhamma, ini pakai kasroh. Ya, Iya. ini kan ini ya, jama taksir. Mhm. Terus selanjutnya tawilun, Tawilun apa ya? Tu tuwulun tuwilun. tiwalun, Tiwalun. Tiwalun. tiwalun, rojulun, Rijalun. hajun. Hujjajun ya. Iya, betul. Ghaniyun, Agniyaun. ibnun, Ibnun itu apa ya Ustaz ya? abnaun, Oh iya, abnaun. Ibnun akhun, ikhwanun. bisa ikhwanun, bisa ikhwatun. Oh, ikhwatun. Itu juga jamak dari akhun ya, ikhwatun. Ya. Fakirun, Fakirun fuqaraun. fuqara'u. Fuqara'u. Baik, ini saya foto dulu. Selanjutnya, aduh, ini tinggal dikasih haula ya. Hadhihi tolibatun haulai tolibatun. Hadhihi mudarrisatun haulai mudarrisatun. Gampang lah ya. Ya. Hadhihi tobibatun hadhihi haulai tobibatun. Ya, haulai itu jamak dari hadza dan hadhihi. Ya, jamaknya adalah haulai. Tapi haulai itu dikhususkan untuk yang Muannas. berakal saja, ya. Haulai, misalnya haulai mudarrisuna. Nah, itu dikhususkan untuk yang berakal saja. Kalau misalnya ini misalnya ini adalah papan-papan tulis, papan tulisnya banyak. Nah, itu pakai apa, Bu? Pakai hadhihi, pakai haulai atau pakai apa? Eh? Hadhihi. Nah, kalau yang tidak berakal, maka menggunakan hadhihi. Ya. Tapi kalau yang berakal, kayak tadi, ini anak perempuan, terus murid-murid, terus guru-guru perempuan, terus dokter-dokter perempuan, muslimatun. Nah, ini kalau misalnya ini, maka menggunakan haula. Tapi kalau misalnya kayak tadi, saburotun, ya, misalnya satun, misalnya habis itu apa lagi Bu? Nasatun. Nah, ini kan benda-benda mati semua ya. Nah, maka ini semuanya menggunakan hadihi. Karena kenapa? Karena tidak berakal.
Selanjutnya ini sudah. Nah, coba Ibu ini mengubah dari domir iya, jadi domir hunna. Khorojat jadi khorojna. Kalau zahabat jadi apa zahabat? Dhahabna. Zahabna. Habis itu jalasat jadi Jalasna. jalasna. Ini gampang ya. Ya kan? Coba ini mana saja nih yang pakai haula, Bu? Nomor 4 ini. Ahi. Mana saja yang pakai haula? Ahi. Akhi pakai apa ini? Haula. Pakai haza. Ya. Eh? Haza Kan- akhi. Oh, mufrad Saudaraku. gitu. Iya. Kan nggak banyak ya. Haula kan khusus yang banyak. Coba. Mana aja nih yang pakai haula? Mudarrisuna. Terus? Tolibat. Nomor 10. Terus? Nomor 10. 6. Terus? 6, Ustaz. 6 Umi. Masa ibuku? Nomor 10 terus nomor 5. 5. Terus? Terus nomor 8. 8 tolibatun. 1. Itu hazihi ya. Iya. Terus nomor tobibatun 9. Udah ini ya segini aja. Gimana sih? Ini mana ya? Lupa lagi. Bentar. Ini nih. Cek. Nah ini ya. Yang menggunakan haula itu yang dicek. Yang dicek list. Habis itu ini domir gampang tuh ya. Arrojulu domirnya apa? Huwa. Tolibatu. Hum. Hunna. Hunna. Alfityatu. Haulai alfityatu. Haula yaitu hum. Pakai hum. Alfityatu itu dia jamak dari fata juga. Fata itu punya 2 jamak. Pertama fityan, yang kedua alfityatu. Fityatu. Kalau ini pakai Tolibatu itu iya. iya, tobibatu ini Tobibat hum. Hunna. Nah, ini mumarridotun. Hunna juga. Alfatatu. Iya. Iya, alfatatu apa itu alfatatu? Yaitu mu'annas dari pemuda al-fata. Dari fata. Jadi fata mudzakarnya, alfatatu itu mu'annas. Iya. Apa jamaknya jadidun? Judadun. Jududun. Ya. Jududun. Oh, saya salah. Harokat. Apa jamaknya zaujun? Azwajun. Azwaj. Apa jamaknya bintun?
Bana. Sanatun. Oke. Mau sampai sini aja? Ini aja. Ya Ustaz, boleh. Ada PR Ustaz? R. Bu Murah mah udah pinter, kayaknya nggak usah PR ya Murah. Ya. Buat latihan Prinsip. Bu. Udah jagonya Bu Murah mah. Jagonya, Masya Allah, Alhamdulillah. Masih Nah, belajar. ulaika itu apa Bu? Ulaika. Mereka. Mereka itu. Bukan. Ulaika itu Bukan. jamak dari Oh, Oh, kirain itu artinya. Ulaika itu Jamak jama dari- dari Tika dan Zalika. ya, tapi ulaika itu khusus yang berakal saja atau untuk semua jenis? Berakal. Sama kayak haula ya. Haula ya khusus berakal tapi artinya ini. Kalau ulaika artinya itu dan jamak dan tapi khusus berakal. Berakal. Kalau misalnya kayak titik saburotun. Nah, maka itu menggunakan tilka atau ulaika. Itu tilka. Tilka. Gampang dia. Gampang kalau yang pinter mah Saya Ustaz. pusing Ustaz. Ya udah deh. Ini. Kalau ini gampang nggak Bu nih PR-nya? Menentukan zalika, tilka, ulaika. Enggak apa-apa Ustaz, PR aja ini. Kadang suka masih kagum. Ya udah. Ini PR ya. Nih. Nomor 1 sampai 11. Maunya nomor berapa Bu? Ini aja. Karena besok milad, jadi milad saya 2 tambah 6 8, 1 sampai 8 ya. Masya Allah. Ini Sesuai. ya 2 sampai 8 aja. Ini bagi yang mau 1. ngerjain. 2 sampai 8. Jadi 2 sampai 8 tuh 2. 1 sampai 8. Kan Ya, 2 makanya. tambah 6 8. Berarti 1 sampai 8. Ya. Oke. Wati sodiqo sodiq. Udah ini ya. Oke Bu, ini PR-nya 80. Baik Ustaz. Ini hanya untuk latihan aja ya, tapi tidak dimasukkan ujian. Iya Ustaz. Yang ujian hanya yang nahunya aja. Oke. Di sana jam 9 malam Bu ya? Iya, 9:09. Oh iya. Ya Bu. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan bersama baca doa. Jadi udah difoto ya? Yang PR. Udah Ustaz. Oke. Saya cukupkan sampai di sini. Hayanah tatim majlisana al-mubarak bikiro ati ad-du'a ba'da at-ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qaddistaudanaka ma'allamtahu fardutuhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tansina anhu ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Syukur Ustaz. Mohon maaf lahir batin. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi wa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Akhir Ustaz, Bu Ibu. Salam. Salam. Terima kasih Ustaz. Nanya, assalamualaikum. Ya, Bu Murna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ibu-ibu pamit. Iya. Assalamualaikum.